Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas asal-usul terciptanya hewan anjing. Anjing merupakan hewan yang terkenal akan kesetiaannya pada sang majikan. Karenanya, hewan ini merupakan hewan yang cukup populer di dunia untuk sebuah peliharaan. Untuk kamu yang beragama Islam, pastinya sempat bertanya bukan? Kenapa anjing haram dalam Islam dan dapat setia pada majikannya? Berikut ini kisahnya. Kisah berawal ketika Nabi Adam sedang dibuat dan pada saat itu Nabi Adam masih berupa seonggoh tanah yang belum ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, iblis yang masih di dalam surga mengetahui rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan makhluk yang derajatnya lebih tinggi darinya. Dengan rasa dengki, iblis pun marah karena derajatnya disaingi oleh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari zat yang rendah, yakni tanah. Seketika, iblis pun mendekati makhluk tersebut atau Nabi Adam dan kemudian meludahinya. Dan ludah tersebut jatuh ke arah perut Nabi Adam, tepatnya di area pusar Nabi Adam. Melihat hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah kepada iblis atas perlakuannya. Namun, hanya marah sebagian, bukanlah murka seperti ketika iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam nanti. Setelah itu, iblis pun dikeluarkan dari surga dan tertahan di gerbang surga. Bukan merasa bersalah, iblis pun merencanakan hal yang buruk kepada Nabi Adam. Ia pun berencana untuk merusak tubuh Nabi Adam dengan cara meminta bantuan kuda yang ada di surga. Namun, untuk memasuki surga iblis pun tidak mampu, karena tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak habis akal, iblis pun merencanakan hal lain dengan meminta tolong kepada makhluk yang berada di pinggir surga. Namun, tidak satupun yang ingin menolongnya. Pada akhirnya, iblis pun bertemu ular yang pada saat itu ia merupakan makhluk terindah di surga dengan mempunyai 4 kaki dan dapat terbang layaknya naga. Iblis pun menghasut ular tersebut akan memperbolehkannya masuk ke dalam mulutnya untuk membawanya ke surga dan menemui kuda. Dengan tipu daya iblis, akhirnya ular pun terhasut. Begitu bertemu kuda, iblis pun berkata melalui perantara mulut ular, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Ujar iblis pada kuda. Mendengar hal tersebut, kuda pun marah dan menuju Nabi Adam yang masih berupa tanah liat untuk menginjaknya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha mengetahui akan segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencongkel bagian tubuh dari Nabi Adam yang terkena ludah iblis yang kemudian menjadi seekor anjing. Kemudian, anjing pun mengusir kuda tersebut. Dari situlah mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya. Karena anjing sendiri pun diciptakan untuk melindungi manusia. Sedangkan, mengapa anjing adalah hewan yang haram? Karena anjing sendiri tercipta dari ludah iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua hal tersebut, kemudian menghukum ular yang sudah membantu iblis terhadap tubuh yang akan menjadi seorang Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghilangkan kakinya dan membuatnya tidak dapat terbang melainkan hanya dapat melata ataupun berenang di air. Walau masih ada yang bertubuh utuh dan kemudian diturunkan ke bumi, mereka pun menjadi penjaga kerajaan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat mulut ular berbisa karena disitulah ia menyembunyikan iblis untuk masuk ke surga.
Mungkin selama ini bagi para sahabat kanal pengetahuan yang sudah pernah mendengar asal-usul terciptanya anjing, sudah mengetahui asal-usul kisah tersebut. Banyak dari para sahabat kanal pengetahuan yang percaya dengan kisah ini. Namun dengan video ini semoga teman-teman bisa memahami bahwa kisah ini perlu dipertimbangkan baik-baik lagi. Karena sumber kisah ini berasal dari kitab Biharul Anwar, jilid 1 halaman 102. Di mana buku ini adalah kompilasi hadis Syiah. Oleh karena itu teman-teman, sejauh ini kisah terciptanya anjing bukan berasal dari para ulama ahlu sunnah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan untuk para sahabat kanal pengetahuan Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.